Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Malam itu, angin hutan berhembus dingin. Di balik gelapnya semak, seorang pemuda gembel tergeletak penuh luka. Di hadapannya, seorang wanita muda terikat erat di pohon, tubuhnya gemetar, matanya sembab, dan darah menetes dari kakinya. Tak ada suara, kecuali bisikan lirih penuh harap, "Tolong aku." Siapa wanita ini? Dan kenapa saat pemuda itu menolongnya, hidupnya tak pernah sama lagi? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Matahari mulai tenggelam di balik pegunungan Sumatera, menyisakan cahaya jingga yang menyapu ujung dedaunan hutan. Di antara semak liar dan tanah berlumpur, seorang pemuda gembel bernama Rian duduk menyandar pada pohon besar dengan tubuh lelah dan wajah tertutup debu. Pakaiannya compang-camping, kakinya penuh luka, dan perutnya telah kosong sejak pagi. Rian menghela napas panjang, menatap langit yang perlahan menghitam. Sejak kecil ia hidup sebatang kara, tanpa keluarga, tanpa teman, dan tanpa satupun warga desa yang mau mendekat. Bagi mereka, Rian adalah sial. Kambing hilang, ayam mati, atau ladang gagal panen, semua dituduhkan padanya. Tapi hari itu, ada sesuatu dalam hati Rian yang tak bisa dijelaskan. Rasa hampa itu seperti memaksanya berjalan masuk ke hutan yang lebih dalam, tempat yang bahkan warga desa tak berani menyentuhnya. Mereka menyebutnya hutan angker, tempat arwah dan siluman mengintai dari balik gelap. Rian tak peduli. Yang ia takutkan bukan hantu, tapi kelaparan. Ia mengikat sepotong karung bekas di pinggangnya, menggenggam parang tua warisan ayahnya yang sudah berkarat, lalu melangkah menembus lebatnya hutan. Angin malam mulai menyelinap di antara batang pohon, menggigilkan kulitnya yang tipis ditutupi kain lusuh. Rian terus berjalan hingga jalur setapak berubah menjadi belukar rapat. Ranting-ranting menampar wajahnya, tanah mulai licin, dan suara burung malam satu persatu menghilang. Hingga tiba-tiba, hening. Tidak ada angin. Tidak ada suara. Tidak ada gerak. Jantung Rian berdetak cepat. Ia berdiri diam, memicingkan mata. Dan saat itu terdengar suara, pelan, lirih, nyaris seperti bisikan dari dunia lain. "Tolong!" Rian terlonjak. Tubuhnya kaku. Itu bukan suara binatang. Itu suara manusia. "Wanita, tolong aku." Tanpa berpikir panjang, Rian menerobos semak, melompati akar-akar besar, hingga akhirnya ia melihatnya, seorang wanita muda terikat erat pada pohon besar di tengah hutan. Rambutnya panjang terurai, tubuhnya gemetar, dan luka menganga di kakinya. Mata wanita itu terpejam, wajahnya pucat, bibirnya nyaris membiru. Rian mendekat perlahan, napasnya memburu. "Halo, kamu dengar aku?" bisiknya. Mata wanita itu terbuka perlahan. Tatapannya kosong tapi dalam, seperti menyimpan dunia yang tak bisa dijelaskan. "Lepaskan aku." Suara itu lirih, nyaris menghilang bersama dinginnya malam. Tanpa bertanya, Rian mengangkat parangnya dan mulai memotong tali yang membelit tubuh wanita itu. Kulit tangannya lecet, tapi ia tak peduli. Detik demi detik berlalu, dan akhirnya ikatan terakhir lepas. Tubuh wanita itu roboh. Rian segera menangkapnya. "Hei, kamu dengar aku? Kamu kenapa?" Wanita itu membuka mata sedikit, bibirnya gemetar. "Aku haus." Rian cepat membuka tas kecilnya,
mengambil botol plastik yang tinggal separuh isi, dan menyodorkannya. Wanita itu meminum perlahan. Wajahnya sedikit menghangat, tapi tubuhnya masih lemah. "Namamu siapa?" tanya Rian. Wanita itu menatapnya. Matanya bening, terlalu bening, seperti bukan manusia biasa. "Namaku Laras." Rian mengangguk pelan. "Aku Rian." Wanita itu hanya diam. Tangannya masih gemetar. Rian membantu menyandarkannya ke akar pohon. Angin malam kembali berhembus. Suara binatang malam terdengar dari kejauhan, tapi tidak mendekat. Suasana tetap aneh. Terlalu tenang. Terlalu sunyi. Rian duduk di samping Laras, matanya menatap tajam ke sekeliling. Ia tahu, malam ini, sesuatu telah berubah dalam hidupnya. Dan tanpa ia sadari, sejak ikatan itu terlepas, takdirnya mulai ditulis ulang oleh tangan yang tak kasat mata. Angin malam menyelusup ke sela-sela pohon tua, membawa hawa dingin yang menggigit kulit. Langit mulai dipenuhi bintang, tapi di dasar hutan yang gelap, cahaya langit seperti tak mampu menembus dedaunan. Rian duduk bersandar pada batang pohon besar, sementara Laras masih terbaring lemah di sampingnya, berselimut jaket lusuh yang selalu ia bawa kemanapun pergi. Tubuh wanita itu tampak menggigil. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap tajam dan sadar. Di dekat kakinya yang terluka, darah telah mengering, namun rasa sakit sepertinya masih menyiksa. Rian menatap Laras dalam diam. Hatinya berdebar. Bukan karena takut, tapi karena bingung. Sejak kecil ia tidak pernah dekat dengan siapapun. Tidak pernah ada orang yang ia lindungi. Dan sekarang, entah bagaimana, ia merasa bertanggung jawab atas wanita yang bahkan belum dikenalnya seutuhnya. "Kamu masih dingin?" tanya Rian pelan. Laras mengangguk kecil, bibirnya bergetar. Rian menambahkan ranting ke dalam tumpukan kayu kering yang ia kumpulkan sejak petang tadi. Dengan batu api tua milik ayahnya, ia menyalakan percikan hingga akhirnya nyala kecil muncul. Perlahan, api membesar, mengusir dingin yang membekukan malam. Cahaya api menyinari wajah Laras. Rian menatapnya lagi. Ada sesuatu dalam diri wanita ini yang membuat ia tak bisa memalingkan mata. Bukan hanya kecantikannya yang tak wajar, tapi juga sorot matanya, dalam, misterius, dan seolah menyimpan ribuan rahasia yang belum terucap. "Siapa yang mengikatmu di pohon itu?" Rian kembali bertanya. Laras tak langsung menjawab. Ia hanya menatap nyala api, seolah mencari jawaban di dalamnya. "Mereka yang mengira aku bukan bagian dari dunia mereka," ucap Laras akhirnya, lirih. "Maksudmu?" Rian mengernyit. "Kamu kabur dari keluarga atau?" Laras menggeleng perlahan. "Aku tidak pernah hidup di desa. Aku dilahirkan dan dibesarkan di hutan. Aku bukan seperti manusia biasa." Suasana kembali hening. Hanya suara kayu terbakar yang terdengar, berderak perlahan. Rian menghela napas. Kata-kata itu terasa ganjil. Tapi ia menahan diri. Ini bukan waktunya untuk memaksa penjelasan. Wanita itu baru saja selamat dari sesuatu yang mengerikan. Sekarang yang penting adalah membuatnya aman. "Kita istirahat di sini malam ini," ujar Rian sambil menambahkan kayu lagi ke dalam api. "Besok pagi, kalau kamu sudah kuat, kita cari tempat yang lebih aman." Laras menatapnya. Tatapan itu lembut, penuh luka, tapi juga ada sesuatu yang membuat dada Rian hangat. "Terima kasih, Rian. Kamu berbeda dari manusia lain." Rian tersenyum kecil. "Aku juga gak pernah dianggap manusia sama warga desa."
Mereka tertawa kecil, pahit. Seiring malam berlanjut, angin makin kencang. Dedaunan bergoyang pelan. Sesekali terdengar suara hewan liar dari kejauhan, tapi tidak ada yang mendekat. Anehnya, suasana di sekitar api unggun terasa seperti dilindungi, tenang, damai, seolah hutan sendiri tahu bahwa di sana ada dua jiwa yang saling melindungi satu sama lain. Rian mencoba tidur, tapi matanya sulit terpejam. Pikirannya dipenuhi banyak hal, tentang Laras, tentang siapa dia sebenarnya, tentang suara-suara aneh yang sempat ia dengar saat pertama kali masuk ke hutan itu. Tengah malam, Rian membuka mata. Laras sudah tertidur bersandar pada batang pohon, wajahnya tenang, napasnya teratur. Rian memperhatikan wajah itu dari dekat. Kulitnya putih seperti bulan yang terpantul di permukaan danau, rambutnya hitam dan tebal mengalir hingga menyentuh tanah. Di tangannya, bekas luka masih tampak, tapi bukan luka biasa. Seperti cakaran atau ikatan tali yang membekas dalam. Rian menggeram pelan. Siapapun yang telah melakukan ini padanya, mereka bukan manusia baik. Pagi menjelang. Cahaya matahari menembus dedaunan, membuat kabut tipis berkilau seperti benang perak. Laras sudah terbangun, duduk bersandar dan menatap langit. "Kamu gak tidur semalam?" tanyanya lembut. Rian menggeleng. "Aku jagain kamu. Takut ada binatang liar." Laras tersenyum kecil. "Aku sudah lama tidak dijaga seperti itu." Rian hanya diam. Beberapa menit kemudian, Rian berdiri dan merentangkan tubuhnya yang pegal. Ia melihat ke sekeliling, lalu mengulurkan tangan ke arah Laras. "Kamu kuat jalan?" Laras mencoba berdiri. Lututnya sedikit gemetar, tapi ia bertahan. "Aku bisa." "Kalau begitu, ikut aku. Aku tahu ada tempat yang lebih aman untuk kita berdua." Mereka berjalan perlahan, menyusuri hutan. Rian menebas ranting dengan parangnya, membuka jalan. Laras berjalan di belakangnya, langkahnya ringan, tapi setiap gerakan seperti menyatu dengan alam. Hewan-hewan yang biasanya bising justru diam saat mereka lewat. Bahkan seekor ular besar yang melintang di jalur mereka, langsung memutar arah begitu melihat Laras. Kamu lihat itu?" tanya Rian heran. Laras hanya tersenyum. "Hutan ini tahu siapa yang layak diganggu dan siapa yang tidak," katanya pelan. Rian mengangguk, meski hatinya makin bingung. Siang hari mereka tiba di sebuah aliran air kecil di tengah hutan. Bebatuan besar menyebar di sekitarnya, airnya jernih dan dingin. Rian duduk di tepi batu besar, membuka bungkusan kecil berisi singkong rebus yang ia simpan. "Kamu lapar?" Laras mengangguk pelan. Mereka makan dalam diam, hanya ditemani suara gemericik air dan bisikan angin yang menyapu dedaunan. Setelah beberapa saat, Rian memberanikan diri bertanya lagi. "Kamu punya keluarga?" Laras menunduk. "Aku punya ibu, tapi dia bukan seperti ibu manusia. Dia ratu. Di tempat yang tidak bisa dijelaskan." Rian menatapnya. "Ratu?" Laras mengangguk. "Ratu siluman harimau putih." Jantung Rian berdebar. Laras melanjutkan. "Aku dibesarkan di tengah kerajaan siluman. Tapi aku berbeda dari mereka. Aku ingin tahu rasanya hidup seperti manusia, merasakan takut, lapar, jatuh cinta. Tapi keinginan itu dianggap pengkhianatan. Aku dihukum. Sebelum aku dihabisi, aku lari. Dan ditangkap oleh siluman jahat, lalu diikat di pohon itu untuk mati perlahan." Rian tak bisa berkata-kata.
Napasnya memburu. Jadi, kamu bukan manusia? Laras menatap mata Rian. Perlahan, warna matanya berubah dari hitam menjadi putih kebiruan. Sinar aneh berkilau dalam pupilnya. Rian mundur sedikit. Tubuhnya gemetar. Tapi ia tidak lari. Aku sudah tahu sejak malam pertama, kamu bukan orang biasa, ucap Rian lirih. Laras tersenyum. Kamu manusia pertama yang tidak lari setelah melihat siapa aku sebenarnya. Rian menarik napas panjang. Aku tidak peduli siapa kamu, yang penting kamu tidak menyakitiku. Laras terdiam. Kamu sudah mengubah hidupku, Rian. Kamu manusia berhati bersih. Dan karena itu, aku akan memberimu sesuatu. Apa maksudmu? Rian mengernyit. Laras berdiri, mengangkat tangannya. Cahaya lembut memancar dari telapak tangannya, menyelimuti tubuh Rian. Bukan cahaya panas, tapi hangat, menenangkan, seperti pelukan dari jiwa yang murni. Apa yang kamu lakukan? Tanya Rian panik. Aku memberimu keajaiban. Bukan harta, bukan kekuatan, tapi sesuatu yang akan mengubah jalan hidupmu dari hati yang tulus dan bersih. Rian jatuh terduduk. Tubuhnya bergetar. Tapi tidak kesakitan. Justru, damai. Laras menunduk. Jangan gunakan keajaiban ini untuk balas dendam. Gunakanlah untuk bertahan. Untuk menolong. Dan untuk menjaga hatimu tetap bersih. Rian hanya bisa mengangguk, meski air matanya mengalir. Ia tidak tahu kenapa. Tapi hatinya, yang selama ini hampa, kini terasa penuh. Matahari sudah mulai condong ke barat saat Rian dan Laras kembali menyusuri hutan. Langkah mereka lambat, tapi pasti. Setiap jejak kaki yang mereka tinggalkan seolah disambut oleh semesta. Angin yang tadinya dingin kini bertiup lembut, daun-daun bergoyang seperti memberi jalan, dan suara burung-burung mulai kembali terdengar, bukan sebagai ancaman, tapi seperti lagu pengiring perjalanan dua jiwa yang baru saja terhubung dalam takdir yang tak biasa. Laras berjalan dengan lebih stabil sekarang. Meski tubuhnya masih lemah, tapi ada cahaya yang berbeda di wajahnya. Sorot matanya tidak lagi kelam, melainkan teduh dan tegas. Sementara itu, di sisi lain, Rian merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Tubuhnya terasa lebih ringan. Kepalanya tidak lagi berat. Langkah kakinya seperti tidak melelahkan seperti biasanya. Tapi bukan itu yang paling terasa, melainkan hatinya. Ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku tahu sebuah gua kecil tak jauh dari sini, kata Rian sembari menunjuk ke arah timur laut. Laras menoleh, kamu pernah tinggal di sana? Pernah singgah, waktu hujan deras. Tempatnya cukup terlindung. Kalau kita bermalam di sana, setidaknya gak kena angin langsung, jawab Rian sambil tersenyum tipis. Mereka berjalan menyusuri jalur tanah yang ditumbuhi akar-akar besar seperti urat-urat dari bumi. Langit mulai berubah warna, semburat oranye menyembur di antara celah pepohonan. Suasana makin sunyi, namun tidak menakutkan. Rian merasa seolah hutan menyambut mereka, bukan menolak. Setelah hampir setengah jam berjalan, mereka tiba di depan sebuah mulut gua kecil. Batu-batu besar menutupi sebagian pintu masuknya, tapi cukup untuk dilewati satu orang. Lumut menempel di dinding batu, dan kelembaban langsung terasa begitu mereka masuk. Cahaya sore menyorot ke dalam, memantulkan warna kehijauan yang memantul dari lumut basah. Rian segera mengambil ranting besar dan mulai membersihkan bagian dalam gua. Ia menyapu daun-daun kering, mengusir serangga yang berkumpul,
dan menumpuk beberapa batu datar sebagai alas duduk. Di sini cukup aman untuk malam ini, katanya sambil duduk di sisi gua. Laras mengikuti, duduk bersandar di dinding batu. Wajahnya tampak lelah, tapi lega. Ia menatap Rian lama, sebelum akhirnya berkata pelan. "Kamu tidak takut?" Rian mengangkat alis. "Takut kenapa?" "Karena kamu sedang bersama orang asing, di tengah hutan, tanpa tahu siapa aku sebenarnya," ucap Laras, nadanya rendah. Rian menatap matanya. "Kalau kamu mau mencelakai aku, kamu bisa lakukan sejak tadi. Tapi kamu gak melakukannya. Dan selama kamu butuh bantuan, aku di sini." Laras menunduk. Senyum kecil muncul di bibirnya, tapi matanya tampak berkaca-kaca. "Aku gak terbiasa dengan kebaikan manusia," katanya lirih. "Selama hidupku, kebanyakan dari mereka ingin memanfaatkanku, menangkapku, atau menyakitiku." Rian menarik napas dalam. "Aku tahu rasanya, disakiti, ditolak, difitnah, hidup sendiri." Laras menatapnya. Rian melanjutkan. "Aku gak pernah punya siapa-siapa. Orang desa cuma lihat bajuku kotor, tubuhku kurus, rumahku reot, langsung mereka anggap aku bawa sial. Kalau ayam mereka hilang, aku yang dituduh. Kalau panen gagal, aku yang disalahkan. Aku gak pernah diminta bicara. Gak pernah dikasih kesempatan untuk jelaskan." Hening sejenak. Laras menunduk dalam, lalu berkata, "Kita sama, Rian. Aku pun dibuang oleh kaummu sendiri. Oleh ibuku sendiri. Aku berbeda dari mereka. Dan karena aku ingin menjadi seperti manusia, aku dianggap pengkhianat." Rian menoleh cepat, menatap Laras dalam-dalam. "Kamu bilang kamu penguasa siluman hutan?" "Bukan penguasa. Aku hanya putri dari Ratu Siluman Harimau Putih. Ibuku sangat kuat, sangat dihormati. Tapi aku dianggap lemah karena punya hati." Rian membisu. Laras kembali melanjutkan, "Aku ingin tahu rasanya hidup sebagai manusia, ingin jatuh cinta, ingin merasakan sedih, lelah, lapar, ingin tahu apa artinya bertahan. Tapi keinginan itu dianggap najis dalam dunia kami. Jadi mereka ikat kamu di pohon itu, supaya kamu mati." Suara Rian bergetar. Laras mengangguk. "Tapi kamu datang, dan kamu lepaskan aku." Rian hanya bisa menunduk. Hatinya sesak, bukan karena takut, tapi karena perasaan tak berdaya yang tak bisa dijelaskan. Ia menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Aku cuma gak tega lihat kamu disakiti." Laras menoleh cepat. "Dan itu bukan hal kecil. Di dunia kami, perbuatan seperti itu bisa mengubah segalanya." Rian memandangi bara api yang mulai menyala di depan gua. Percikan kecil memantul di matanya. "Apa maksudmu?" Laras berdiri perlahan, wajahnya diterangi cahaya api. Matanya kembali bersinar lembut, tapi penuh makna. "Karena kamu menolongku, karena hatimu bersih, aku memberikan bagian dari diriku ke dalam dirimu. Bukan sihir. Bukan mantra. Tapi kekuatan hati. Keajaiban yang tumbuh bukan di tangan, tapi di jiwa." Rian mengerutkan kening. "Itu kenapa sejak tadi, aku merasa tubuhku lebih ringan? Pikiranku lebih tenang?" Laras mengangguk. "Tapi itu baru permulaan, Rian. Besok, dan hari-hari berikutnya, kamu akan tahu bahwa kamu bukan lagi manusia biasa." Rian mengusap wajahnya perlahan.
Bukan karena takut, tapi karena bingung. Apa yang akan berubah? Bukan dirimu, tapi dunia di sekitarmu. Apa yang kamu sentuh akan mulai merespons hatimu. Kalau hatimu kotor, kamu akan hancur. Tapi kalau kamu bertahan, dunia akan ikut berubah. Rian tak tahu harus berkata apa. Api unggun memantul di wajah Laras seperti bayangan dari dunia lain. Dan untuk pertama kalinya, ia tak merasa sendiri. Malam kembali turun. Langit di luar mulai gelap sempurna. Suara jangkrik bersautan, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Laras tertidur bersandar di dinding batu, napasnya tenang. Sementara Rian masih terjaga, matanya tak bisa lepas dari wajah Laras. "Kenapa aku gak takut?" bisiknya lirih. "Kenapa aku malah merasa damai?" Di kejauhan, suara hutan menggema lembut. Dan malam itu, Rian tahu hidupnya telah berubah untuk selamanya. Hujan turun rintik-rintik membasahi daun-daun besar di dalam hutan. Kabut tipis menggantung di udara, menciptakan suasana sendu dan dingin yang menusuk kulit. Di bawah pohon besar tempat Rian jatuh menangis malam sebelumnya, ia kini duduk bersandar, tubuhnya lelah, jiwanya hancur, dan hatinya masih dibakar rasa perih yang tak kunjung reda. Laras duduk di sampingnya, menatap hening ke depan. Mata birunya terlihat redup, tapi sorotnya tetap kuat. Suara tetes hujan dari ujung dedaunan terdengar lirih, seperti bisikan alam yang ikut merasakan luka yang mengoyak dada Rian. Rasanya seperti mimpi buruk, gumam Rian tanpa menoleh. "Aku pikir saat hidupku mulai membaik, semuanya akan berubah. Tapi ternyata, orang-orang tetap membenciku. Tetap mengusirku." Laras masih diam. Ia menarik napas perlahan, lalu berkata dengan suara pelan. "Kamu tahu, dulu aku juga berpikir manusia akan berubah kalau mereka melihat kebaikan. Tapi ternyata sebagian dari mereka hanya berubah ketika ada sesuatu yang bisa mereka kendalikan." Rian menoleh, mata merahnya menatap Laras. "Maksudmu? Selama kamu miskin, mereka anggap kamu tidak ada. Saat kamu mulai bangkit, mereka takut. Karena kamu membuktikan bahwa kamu bisa hidup tanpa mereka." Kata-kata Laras menghantam dada Rian seperti badai. Ia menunduk dalam-dalam. Tangan kasarnya menggenggam tanah basah. Suara napasnya memburu. "Jadi, aku harus apa sekarang? Diam saja? Pasrah?" Laras menggeleng perlahan. "Bukan diam, tapi bertahan. Keajaiban yang kuberikan bukan untuk membuatmu membalas dendam, tapi untuk membuatmu tetap berdiri, meski kamu diinjak." Rian memejamkan mata. Tubuhnya masih lelah, tapi perlahan ada api kecil yang menyala lagi di dadanya. Api yang tak padam meski hujan membasahi tubuhnya malam itu. Pagi menjelang. Kabut belum sepenuhnya menghilang. Laras berdiri, menepuk pelan bahu Rian. "Ikut aku," katanya singkat. Rian menoleh, bingung. "Kemana?" "Ke tempat yang hanya diketahui oleh kaumku. Tempat warisan para penjaga hutan." Meski tubuhnya masih terasa berat, Rian bangkit. Langkahnya goyah, tapi tekadnya kembali tumbuh. Mereka berjalan menembus hutan yang lebih dalam dari sebelumnya. Pepohonan makin rapat, akar-akar semakin besar, dan semak-semak berduri mulai muncul di sisi jalan. Tapi setiap kali Laras melangkah, jalan di depannya seolah membuka sendiri. Ranting menjauh, kabut menyibak, dan tanah terasa lebih datar. Setelah hampir 2 jam berjalan, mereka tiba di sebuah tanah lapang tersembunyi di balik dinding tebing alami.
Tempat itu dikelilingi pepohonan tinggi menjulang seperti pagar hijau alami. Di tengahnya berdiri sebuah batu besar berbentuk bulat, permukaannya ditutupi lumut hijau dan bunga-bunga kecil berwarna putih dan biru yang tumbuh liar namun indah. Rian berdiri terpaku. Udara di tempat itu terasa berbeda. Lebih hangat, lebih hidup, dan lebih damai dari manapun yang pernah ia pijak. Inilah tempat warisan dari kaum kami, ujar Laras sambil melangkah ke arah batu besar. Disinilah siluman-siluman lama bersemayam dalam damai. Dan sekarang, tempat ini bisa menjadi milikmu. Tempatmu memulai kembali. Rian melangkah maju pelan-pelan. Ia menyentuh batu itu dengan tangan kirinya. Anehnya, permukaan batu terasa hangat, seolah menyimpan kehidupan di dalamnya. Mata Rian berkaca-kaca. Ia merasakan getaran aneh yang menyusup dari telapak tangannya hingga ke jantungnya. "Aku bisa tinggal di sini?" tanyanya hampir berbisik. Laras mengangguk. "Lebih dari itu. Kamu bisa membangun hidup baru. Hutan mengenalmu sekarang. Ia tidak akan mengusirmu. Ia akan melindungimu, karena kamu telah melindungi bagian dari dunia ini." Beberapa hari berikutnya, Rian mulai membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan daun. Tidak mewah, tapi cukup kuat untuk berteduh. Laras membantunya dari kejauhan, tanpa terlalu banyak berbicara. Setiap hari, Rian bangun pagi, merawat tanaman, memanen hasil hutan, dan membersihkan area sekitar. Anehnya, benih yang ia tanam tumbuh sangat cepat. Dalam waktu seminggu, sayuran sudah mulai bisa dipetik. Buah-buahan liar yang dulu sulit ditemukan kini muncul di sekitar tempat tinggalnya. Bahkan hewan-hewan kecil seperti kelinci hutan dan ayam liar mulai berdatangan, tinggal di sekitar pondoknya tanpa rasa takut. Rian tidak lagi merasa sendiri. Ia tidak lagi merasa sebagai beban dunia. Di tempat itu, ia merasa diterima oleh alam, oleh kehidupan, oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar manusia dan kebenciannya. Namun, di sisi lain desa, kekacauan mulai terjadi. Beberapa minggu setelah Rian diusir, desa mengalami serangkaian kejadian ganjil. Ladang gagal panen. Tanah mengering meski hujan turun. Sungai kecil yang dulu jernih berubah keruh dan berbau. Ternak satu persatu jatuh sakit tanpa sebab. Warga mulai panik. Di pasar, bisik-bisik terdengar. "Ini pasti karena kita usir Rian," ujar seorang ibu tua. "Jangan sembarangan ngomong," bentak Parman yang kebetulan lewat. "Itu cuma kebetulan." Tapi kebetulan itu terus datang, hari demi hari. Hingga akhirnya, para tetua desa berkumpul di balai. Malam itu, mereka duduk mengelilingi api unggun, wajah-wajah mereka tegang. "Saya rasa kita harus minta maaf pada Rian," ujar salah satu dari mereka. "Kalau dia benar dijaga oleh hutan, dan kita sudah menyakitinya, kita bisa celaka." Parman berdiri dengan wajah merah. "Jadi sekarang kita tunduk sama anak miskin yang dulu kita hina?" Tetua tertua menatapnya tajam. "Bukan tunduk, Parman. Tapi menebus kesalahan. Kalau kamu masih punya hati." Hari berikutnya, beberapa warga memberanikan diri membawa makanan, pakaian, bahkan bahan bangunan. Mereka ingin masuk ke hutan, mencari Rian, meminta maaf. Tapi jalan menuju hutan tak semudah dulu. Jalur setapak menghilang. Semak menutup jalan. Beberapa warga tersesat dan terpaksa kembali. Hanya satu orang yang berhasil masuk lebih dalam, seorang anak kecil bernama Rino. Dulu, Rian pernah menolong Rino saat jatuh dari pohon. Dan entah bagaimana,
bocah itu berjalan tanpa rasa takut, membawa surat kecil dari ibunya. Ia tiba di ladang tersembunyi tempat Rian tinggal. Rian terkejut saat melihat Rino berdiri di depan pondoknya. "Rino." Bocah itu tersenyum malu. "Aku disuruh ibu antar surat ini." Rian membaca surat itu. Isinya sederhana tapi menggetarkan. "Rian, maafkan kami. Maafkan ketakutan kami. Maafkan kemarahan kami yang tidak adil. Desa kami butuhmu. Kebaikanmu dulu tidak kami hargai. Sekarang kami sadar. Pulanglah, atau biarkan kami datang padamu dan memperbaiki semuanya." Rian menutup surat itu dengan tangan gemetar. Laras muncul dari balik pohon, wajahnya tenang. "Mereka mulai sadar," katanya pelan. Rian menatap langit. Ada perasaan yang belum bisa ia definisikan. Apakah ia akan kembali? Atau tetap tinggal di dunia sunyi ini? Tapi satu hal pasti, hari itu, di balik hutan yang diam, harga dirinya yang dulu diinjak mulai kembali tegak. Udara pagi di perbatasan hutan menyatu dengan aroma tanah basah dan kabut tipis yang menggantung di sela pepohonan. Rian berdiri membisu, memandangi surat yang baru saja dibacanya berulang kali. Surat yang pendek namun berat, yang dikirim bukan oleh tangan orang kaya atau tokoh desa, melainkan seorang ibu tua yang dulu bahkan enggan memberinya seteguk air. Sekarang, lewat tulisan tangannya yang gemetar, ia meminta Rian kembali. Laras berdiri tak jauh darinya, membungkus tubuh dengan selendang tipis berwarna keperakan. Sinar matahari pagi menyentuh pipinya yang pucat, namun tetap bercahaya. Matanya menatap Rian penuh pertanyaan, bukan menekan, tapi menunggu pilihan. Rian menatapnya lekat. "Kamu dengar isi suratnya?" Laras mengangguk perlahan. "Aku dengar setiap katanya." "Aku gak tahu harus apa," ucap Rian lirih, tangannya menggenggam surat erat. "Bagian dari diriku ingin kembali. Bukan karena aku percaya mereka berubah, tapi karena aku belum selesai." Laras berjalan mendekat, suara langkahnya lembut di atas tanah berlumut. "Kalau kamu bertanya padaku, aku akan memintamu tetap di sini. Di tempat yang aman. Tak ada yang menghina. Tak ada yang melempar batu. Di sini kamu diterima, tanpa syarat." Rian menunduk. "Tapi itu bukan cukup buatku." Laras terdiam. Tatapannya tenggelam dalam bayangan luka yang masih tersisa di dada Rian. "Aku harus kembali," lanjut Rian, suaranya lebih tegas. "Bukan untuk mereka. Bukan untuk pembuktian. Tapi untuk menyelesaikan sesuatu. Aku gak bisa terus sembunyi. Kalau aku terus di hutan, aku tetap jadi orang yang kalah, orang yang lari." Laras mengangguk. Tidak mencoba membantah. Hanya menerima. "Kalau begitu, aku akan menunggumu dari jauh." Rian menatap matanya. "Aku gak akan lupakan kamu. Keajaiban yang kamu beri. Kasih sayang yang kamu tanamkan. Semua itu ada di sini," ujarnya sambil menepuk dada kirinya perlahan. Laras tersenyum kecil. "Dan aku akan tetap menjagamu dari bayang-bayang." Hari itu juga, Rian melangkah keluar dari hutan. Ransel kecil menggantung di punggungnya, berisi satu ikat daun segar, sedikit buah hutan, dan hasil kebun kecilnya. Tubuhnya mungkin masih lemah, tapi langkahnya tegap. Matanya lurus menatap ke depan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak takut dilihat. Di jalanan desa, suara langkah kaki Rian memecah keheningan pagi. Beberapa warga yang sedang menimba air di sumur berhenti, memalingkan wajah.
Ada yang menatapnya dengan mata terbelalak. Ada yang membungkam bibirnya dengan tangan. Dan ada yang hanya terdiam membeku. Itu Rian, gumam salah satu anak kecil. Tak lama, kabar kedatangannya menyebar seperti kilat menyambar genting. Dari mulut ke mulut, dari pintu ke pintu. Warga mulai berkumpul di balai desa. Wajah-wajah yang dulu mencibir kini tampak kikuk. Sebagian menunduk. Sebagian menggenggam jemari sendiri dengan gugup. Tapi di antara mereka semua, tidak terlihat Parman. Rian berdiri di depan balai desa, menatap satu persatu wajah yang dulunya menghinanya. Lalu ia berkata dengan suara lantang, tanpa getar, tanpa amarah. Saya kembali, bukan untuk balas dendam. Saya kembali karena saya sudah lelah jadi korban. Saya ingin hidup sebagai manusia, dihormati, bukan dihina. Didengar, bukan difitnah. Suasana hening. Tidak ada yang berani menyela. Rian melanjutkan. Saya gak minta uang. Gak minta pujian. Saya cuma minta satu hal. Jangan injak harga diri orang miskin, hanya karena kalian merasa lebih tinggi. Di antara kerumunan, seorang perempuan tua melangkah maju. Ia memeluk Rian tanpa kata. Diikuti oleh satu persatu warga lainnya. Hingga akhirnya, kerumunan itu berubah menjadi lautan penyesalan yang sunyi. Tak banyak kata, tapi tiap pelukan dan tetes air mata menjadi bahasa permintaan maaf yang tak perlu diucapkan. Sore itu, warga membersihkan sisa-sisa gubuk Rian yang hangus. Beberapa pemuda menawarkan tenaga untuk membangunnya kembali. Tapi Rian mengangkat tangan. Biarkan saya bangun sendiri. Saya ingin berdiri dengan kaki saya sendiri, bukan karena belas kasihan. Namun warga bersikeras membantu. Mereka membawa bambu, kayu, genteng, dan tali. Mereka membangun bersama, tanpa banyak bicara. Mereka tahu luka yang sudah ditorehkan terlalu dalam, dan satu-satunya penawar adalah tindakan nyata. Malamnya, saat bulan hampir purnama, Rian duduk sendiri di depan gubuk barunya yang belum rampung sepenuhnya. Api kecil menyala di perapian. Angin malam berhembus pelan. Dan seperti yang ia duga, Laras muncul dari balik bayang-bayang pohon. Gaun putihnya melambai pelan diterpa angin. Wajahnya bersinar oleh cahaya bulan. Kamu lihat semuanya? Tanya Rian tanpa menoleh. Aku lihat bagaimana mereka akhirnya membuka mata. Tapi semua itu karena kamu berani kembali, jawab Laras sambil duduk di bangku kayu di dekat jendela. Rian menatapnya lekat. Selama aku hidup, belum pernah ada satu orang pun yang benar-benar percaya padaku. Sampai aku bertemu kamu. Laras tersenyum kecil. Dan kamu manusia pertama yang membuatku percaya bahwa dunia ini masih layak dihuni. Hening sesaat. Laras. Ya? Maukah kamu tinggal di sini? Bersamaku? Laras menunduk. Aku mencintaimu, Rian. Tapi aku bukan manusia. Kalau aku tinggal di sini, cepat atau lambat, orang akan tahu. Dan dunia akan kembali mengulang cerita lama tentang siluman dan kebencian. Rian menggenggam tangannya. Kalau begitu, tetaplah di hutan. Tapi jangan pernah jauh dariku. Laras menatap matanya. Aku tidak akan pernah jauh. Mereka berdiri berhadapan. Mata bertemu mata. Hati bertemu hati. Dan dalam diam malam itu, mereka tahu hubungan ini bukan sekadar cinta, tapi pilihan untuk saling menjaga, meski hidup di dua dunia yang berbeda. Laras melangkah mundur perlahan.
tubuhnya berubah menjadi cahaya putih. Dari dalam cahaya itu, wujud seekor harimau putih muncul. Besar, gagah, dan anggun. Harimau itu menatap Rian dalam-dalam, lalu berbalik dan masuk ke dalam gelapnya hutan, menghilang bersama angin malam. Rian menatapnya sampai hilang dari pandangan. Hatinya tidak kosong. Justru untuk pertama kalinya, hatinya terasa penuh. Hari-hari setelah itu, hidup Rian berubah perlahan. Rumahnya berdiri kembali, bukan dari kayu reot, tapi dari kerja sama warga yang ingin menebus kesalahan. Ladangnya mulai tumbuh subur lagi. Dagangannya kembali laris. Dan yang terpenting, warga kini menyapanya dengan senyum, bukan tatapan sinis. Tapi di balik semua kebahagiaan itu, ada satu nama yang belum pernah muncul sejak hari Rian kembali. Satu nama yang mengawali semua luka, tapi kini tenggelam dalam keheningan. Parman. Rumahnya tertutup. Jendelanya tak pernah terbuka. Orang-orang hanya menebak-nebak. Apakah ia masih di sana, atau telah pergi tanpa pamit? Hingga suatu sore, seorang anak kecil menghampiri Rian yang sedang menyiram tanaman. "Mas Rian, Bapak Parman sakit. Sudah beberapa hari gak bisa bangun. Ibu nyuruh aku bilang ke Mas, kalau bisa, jenguk dia." Rian terdiam lama. Air masih menetes dari gayungnya. Hatinya berkecamuk. Ia bisa saja mengabaikan. Ia bisa bilang, biarlah, itu balasan dari semesta. Tapi suara lembut laras dalam benaknya menahan semua rasa dendam itu. Rian berjalan menuju rumah Parman. Rumah yang dulu megah itu kini terlihat lusuh. Catnya mengelupas. Halamannya ditumbuhi rumput liar. Jendelanya buram. Ia mengetuk pintu. Pelan. 2 kali. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Suara parau menyahut dari dalam. "Siapa?" "Saya, Rian." Hening. Lalu suara langkah tertatih. Pintu terbuka perlahan. Wajah Parman muncul di balik celah. Pucat. Mata sayu. Tubuh kurus. Tak ada lagi pria sombong di hadapannya. "Ngapain kamu kesini?" gumamnya. Rian menatapnya tenang. "Saya dengar Bapak sakit. Saya datang bukan untuk mengungkit apapun." Parman menunduk. Tubuhnya bergetar. "Kamu pasti senang lihat aku begini." Rian hanya tersenyum tipis. "Kalau saya benci, saya sama seperti Bapak waktu dulu. Dan saya gak mau jadi orang seperti itu." Air mata Parman jatuh. Ia menutupi wajahnya dengan tangan gemetar. "Maafkan saya, Rian, maafkan saya." Rian hanya duduk di sana. Menemaninya dalam diam. Tanpa berkata apa-apa. Karena kadang pengampunan tak butuh kata. Hanya keberanian. Dan ketulusan. Malam mulai turun perlahan. Angin dari sela-sela pepohonan berhembus ke dalam rumah Parman yang kini redup dan penuh aroma lembab. Rian duduk diam di kursi tua di ruang tengah. Lampu minyak di atas meja hanya menerangi sebagian wajahnya, menciptakan bayang-bayang yang menari pelan di dinding bambu yang retak. Parman masih terduduk di lantai, tubuhnya lemah, matanya merah dan bengkak karena tangis yang tak ia tahan sejak tadi. "Aku dulu punya segalanya, Rian," gumamnya pelan. "Tanah, uang, orang-orang mendengar kata-kataku. Aku bisa buat siapa saja dihormati, atau dihancurkan." Rian menunduk, mendengarkan. Tak ada kalimat yang ia potong.
Tak ada sindiran yang ia lemparkan. Hanya diam, penuh kesabaran. Tapi semua itu cuma berarti kalau orang-orang masih memandangku tinggi, lanjut Parman lirih. Dan saat kamu mulai berdiri, saat orang mulai mendengarkan kamu, aku takut. Suara Parman pecah. Aku takut kehilangan kekuatan itu. Aku takut orang miskin seperti kamu dihormati lebih dari aku. Rian mengangkat pandangan perlahan. Bapak tahu itu salah sekarang. Parman mengangguk lemah. Tapi aku sadar setelah semuanya hancur. Setelah aku sendiri. Setelah tubuhku gak bisa berdiri lagi. Sekarang, gak ada yang dengar kata-kataku, Rian. Semua sudah berubah. Hening beberapa saat. Hanya suara detak jantung dan sisa tangis yang menggema di ruangan. Aku gak minta kamu maafkan aku sekarang, ucap Parman lirih. Tapi, kalau kamu masih punya sedikit ruang untuk orang sepertiku, tolong bantu aku bangun lagi. Bukan rumah, tapi hati. Rian berdiri perlahan. Ia berjalan ke dapur, mengambil baskom kecil berisi air bersih, dan kembali ke hadapan Parman. Tanpa banyak kata, ia mulai membersihkan wajah dan tangan lelaki tua itu. Usapannya lembut, tenang. Seperti seseorang yang sedang membersihkan bukan hanya kotoran, tapi luka batin. Parman terdiam. Matanya berkaca-kaca. Kenapa kamu gak benci aku, Rian? Rian menjawab dengan suara pelan, namun dalam. Karena kalau aku benci, aku jadi orang yang sama seperti bapak dulu. Dan aku gak mau hidup seperti itu. Parman menunduk dalam-dalam, dan malam itu ia menangis bukan karena lemah, tapi karena hancurnya benteng egonya yang selama ini ia bangun dengan kesombongan. Laras datang malam itu. Berdiri di ambang pintu gubuk Rian yang kini sudah nyaris selesai dibangun. Api kecil menyala di perapian, dan rumah itu terasa hangat. Kamu benar-benar berubah, ucap Laras sambil menatap Rian dari balik pintu. Rian menoleh dari meja kayu tempat ia menyimpan daun dan hasil kebun. Atau mungkin, aku baru mulai jadi diriku yang seharusnya. Laras masuk pelan, duduk di bangku dekat jendela. Suara jangkrik dan daun kering terdengar dari luar. Di luar, dunia masih sama. Tapi di dalam Rian dan Laras tahu, sesuatu telah berbeda. Parman? Tanya Laras singkat. Rian mengangguk. Sudah ku bantu. Dia menyesal. Laras menatap kosong keluar jendela. Aku bangga padamu, Rian. Rian menatap api yang berkelip lembut. Tapi aku masih merasa semua ini belum selesai. Laras menoleh cepat. Karena memang belum. Rian mengangguk pelan. Aku bisa memaafkan. Aku bisa berdamai. Tapi aku tahu, masih banyak orang di luar sana yang disakiti seperti aku dulu. Dan mereka belum sempat bangkit. Belum sempat bicara. Belum sempat mengampuni. Laras menatapnya dalam. Kamu tahu, aku pernah bertanya pada ibuku dulu, kenapa manusia selalu takut pada kami? Dan apa jawabnya? Karena manusia takut pada sesuatu yang tidak mereka mengerti. Rian tersenyum getir. Itu juga yang aku alami di desa. Mereka gak pernah benar-benar tahu aku, tapi sudah menilainya. Angin malam berhembus ke dalam rumah, mengibaskan tirai tipis dari karung goni yang dijadikan penutup jendela. Laras berdiri. Kamu sudah membuka pintu maaf, Rian. Itu bukan hal kecil. Itu keajaiban. Rian menatap Laras dengan sorot lembut. Dan semua itu karena kamu, Laras. Kalau kamu gak ada,
Aku gak akan jadi seperti ini. Laras berjalan mendekat, duduk di sebelahnya. Kamu akan tetap jadi kamu, Rian. Karena kebaikan itu memang sudah ada di dalam hatimu. Aku cuma membantu membukanya. Mereka duduk lama dalam diam. Malam makin larut. Suara dari luar mulai meredup. Hanya detak waktu dan desahan napas yang mengisi ruangan kecil itu. Keesokan harinya, desa mulai bangkit. Ladang yang kering mulai basah kembali karena hujan turun malam sebelumnya. Sungai yang sempat keruh kini mulai jernih. Hewan ternak yang lemas mulai berjalan lagi. Warga percaya, semua itu bukan kebetulan. Mereka tahu, ini semua karena seseorang yang mereka usir kini kembali. Dan lebih dari itu, mereka tahu perubahan hanya bisa datang dari hati yang mau merendah dan tangan yang mau menyambut meski sebelumnya telah dilempar batu. Rian tidak menampik bantuan. Tapi ia juga tidak membiarkan orang lain bergantung padanya. Setiap hari, ia menanam, menyiram, memanen, dan menjual. Hidupnya kembali normal. Tapi hatinya jauh lebih lapang dari sebelumnya. Ia juga mulai mengajar anak-anak desa tentang hutan. Tentang tanaman obat. Tentang cara hidup berdampingan dengan alam. Tidak ada yang tahu, di balik pengetahuannya itu, ada sesosok makhluk penjaga hutan yang setiap malam mendampingi dan menguatkan. Laras tetap tinggal di hutan. Setiap malam, ia datang dalam wujud manusia. Setiap pagi, ia menjaga dari kejauhan dalam wujud harimau putih. Dan Rian tahu, selama ia menjaga hatinya tetap bersih, keajaiban itu akan tetap hidup bersamanya. Namun Laras tahu, waktu mereka bersama tidak akan selamanya. Suatu saat nanti, Rian akan menua. Dan ia akan tetap seperti ini. Tapi sebelum waktu itu datang, mereka memilih menjalani setiap detik dengan makna. Bukan dalam kesempurnaan, tapi dalam kebersamaan yang tulus. Dan malam itu, sebelum Laras kembali ke hutan, ia menatap Rian dan berkata, "Kamu tahu apa yang paling indah dari hidup ini?" Rian menatapnya, menunggu. Bukan ketika kita punya segalanya. Tapi ketika kita tetap punya hati, meski sudah kehilangan semuanya. Dan Rian tahu, malam itu, Laras tidak sedang bicara tentang masa lalu. Ia sedang berbicara tentang keberanian untuk tetap menjadi manusia. Meski dunia sering lupa apa itu manusia. Hari-hari di desa kembali bergerak seperti semula, namun tidak semua terasa seperti dulu. Sejak Rian kembali, banyak hal berubah dalam diam. Warga yang dahulu sinis kini lebih ramah. Anak-anak yang dulu menjauh kini mendekat, menyapa, bahkan mengikutinya saat ia berjalan ke hutan. Mereka penasaran, ingin tahu tentang rahasia yang membuat seorang pemuda miskin bisa tetap tersenyum walau hidupnya penuh luka. Rian mengajarkan mereka banyak hal, cara mengenali tumbuhan obat, membuat perangkap ikan dari bambu, membedakan suara burung malam dan siang. Bukan sebagai guru, tapi sebagai teman. Dan anak-anak pun mulai memanggilnya dengan penuh hormat, meski ia sendiri tak pernah minta disebut apapun. Suatu pagi, ketika kabut belum sepenuhnya sirna, Rian berdiri di kebun kecil di belakang gubuknya. Ia memperhatikan tanaman cabai yang tumbuh subur dengan senyum kecil di wajahnya. Tangan kirinya memegang cangkul, sementara tangan kanannya mengelus kepala seekor ayam hutan yang kini menjadi peliharaannya. Tiba-tiba, suara langkah pelan mendekat. Rian menoleh dan melihat Laras berdiri di sana, mengenakan gaun putih panjang, rambutnya digerai dengan bunga-bunga kecil menempel di helainya. "Pagi," sapa Laras lembut. "Pagi, Laras," Rian membalas sambil meletakkan cangkul.
Laras mendekat, lalu duduk di atas batu datar di dekat tanaman ubi. Kamu terlihat damai, ucapnya sambil memperhatikan wajah Rian. Rian tersenyum pelan. Aku mulai terbiasa dengan kehidupan ini, dengan peran baru. Tapi aku tahu, kedamaian seperti ini tidak bisa bertahan selamanya. Laras menunduk. Ia tahu arah pembicaraan itu. Waktumu mendekat, katanya lirih. Rian mengangguk. Tubuhku memang masih kuat sekarang. Tapi rambutku sudah mulai memutih. Napasku sering sesak. Punggungku cepat pegal. Waktu tak bisa ditipu, Laras. Laras menatap tanah. Embun di ujung daun masih belum mengering. Dan kamu tidak akan ikut menua. Suara Rian pelan, nyaris seperti bisikan yang ditelan angin pagi. Laras tidak menjawab. Matanya berkaca-kaca. Aku sudah tahu dari awal. Ini semua akan sampai pada titik ini. Rian berjalan perlahan ke arah Laras, lalu duduk di sampingnya. Aku gak menyesal sedikit pun, katanya. Karena kamu telah mengubah hidupku. Bukan hanya memberiku kekuatan, tapi mengajarkanku bagaimana menjadi manusia. Laras memalingkan wajah. Setetes air mata jatuh, namun segera ia hapus. Dan kamu telah mengajarkanku apa itu cinta yang tidak meminta kembali. Hening. Suara alam kembali mengambil alih suasana. Suara serangga, gemericik aliran air kecil di kejauhan, dan kicauan burung-burung liar yang terbang di atas kepala mereka. Aku sudah lama memikirkan ini, Laras, ujar Rian tiba-tiba. Tentang akhir cerita kita. Laras menoleh cepat, cemas. Apa maksudmu? Rian menghela napas dalam-dalam. Kalau waktuku sudah dekat, aku ingin menghadapinya di hutan. Bukan di gubuk. Bukan di desa. Tapi di tempat pertama kali aku melihat kamu, di bawah pohon besar itu. Laras menggigit bibir. Air matanya kembali menetes, tapi ia tak menghapusnya kali ini. Aku ingin duduk di sana, bersandar, menatap langit, dan tahu bahwa kamu ada di sampingku. Bukan sebagai siluman, bukan sebagai makhluk gaib, tapi sebagai seseorang yang mencintaiku dan yang kucintai. Laras mendekat, menggenggam tangan Rian erat. Aku akan menepati itu. Aku akan ada di sana, Rian. Sampai hembusan nafas terakhirmu. Hari-hari berikutnya, tubuh Rian semakin melemah. Ia tetap tersenyum, tetap membantu warga, tetap mengajar anak-anak, tapi setiap malam, Laras tahu tubuh itu perlahan menyerah. Dan saat purnama mulai membulat di langit, Rian memberi isyarat. Malam itu, dengan tubuh renta, Rian berjalan ke hutan. Laras mendampinginya dalam wujud manusia. Mereka menyusuri jalur setapak, melewati batu yang dulu jadi tempat duduk mereka, melewati aliran air yang kini tenang, hingga akhirnya tiba di pohon besar tempat mereka pertama kali bertemu. Rian duduk perlahan, menyandarkan tubuhnya ke batang pohon. Laras duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Aku gak takut, Laras, bisiknya. Aku tahu. Aku bahagia. Bukan karena hidupku sempurna, tapi karena aku akhirnya bisa hidup dengan utuh. Laras mengangguk, menahan tangis. Aku bangga padamu, Rian. Dan aku berterima kasih padamu, karena kamu tidak pernah jauh. Napas Rian melemah. Matanya perlahan terpejam. Tapi senyum masih mengembang di bibirnya. Laras mendekap tubuhnya. Dan ketika napas itu berhenti, ia tetap memeluknya. Diam.
tidak meratap. Hanya berdoa dalam hati, agar jiwa itu tenang. Malam itu, langit dipenuhi bintang. Angin hutan berhembus lebih kencang, seolah semesta tahu bahwa seseorang telah menyelesaikan perjalanannya. Dan Laras menangis dalam diam. Tapi bukan karena kehilangan, melainkan karena cinta yang utuh, yang kini telah menemukan ujungnya. Pagi itu, embun masih menggantung berat di ujung dedaunan ketika suara langkah kaki kecil menelusup dari arah timur hutan. Rino, bocah laki-laki yang dulu pernah membawa surat perdamaian dari ibunya untuk Rian, kini berdiri di hadapan pohon besar tempat tubuh Rian disemayamkan malam sebelumnya. Wajah bocah itu diam membeku, matanya menatap tubuh kaku yang bersandar damai di batang kayu, dengan senyum lembut yang masih membekas di bibirnya. Di sebelah tubuh itu, duduk seorang wanita muda berjubah putih. Rambutnya panjang menyentuh tanah, dan matanya menatap lurus ke arah horizon, seolah berbicara pada cakrawala yang tak berbatas. Laras tidak bergerak. Ia duduk membisu, memeluk tubuh Rian seperti menjaga nyala yang mulai padam agar tetap hangat sampai akhir waktu. Rino maju pelan, langkahnya hati-hati. Ia tahu siapa wanita itu. Ia tahu, meski belum pernah bertemu langsung sebelumnya. Desanya sering bercerita. Kisah tentang wanita putih dari hutan. Tentang harimau penjaga. Tentang siluman yang mencintai manusia. Mbak Laras, suara Rino nyaris tak terdengar. Laras menoleh pelan. Mata birunya yang sempat sembab kini tampak tenang. Ia tak menjawab, hanya mengangguk kecil. Aku disuruh ibu untuk lihat keadaan Mas Rian. Kami semua tahu waktunya sudah dekat. Rino melanjutkan, menunduk. Laras berdiri. Ia memandangi tubuh Rian lama. Kemudian, tanpa kata, ia menunduk dan mencium keningnya. Setelah itu ia berdiri tegak, mengangkat wajah ke langit, dan berkata pelan namun jelas. Ia telah menyelesaikan semua. Ia telah menjadi manusia yang tidak hanya hidup, tapi menghidupkan. Sebuah angin hangat tiba-tiba berhembus, menyapu ranting dan daun-daun yang berserakan di sekitar pohon. Suara gemerisik seperti bisikan lembut menggema di telinga Rino. Ia menatap sekeliling. Tak ada apa-apa. Tapi ia tahu, itu bukan angin biasa. Itu semacam ucapan perpisahan. Dari semesta. Dari alam. Dari mereka yang menjaga dunia tanpa nama. Laras berjalan mendekati Rino, kemudian mengangkat tangan dan menyentuh pundak bocah itu. Dia mencintai desanya, meski pernah dihina. Dan dia memaafkan, meski pernah dibakar. Kamu tahu kenapa? Rino menggeleng perlahan. Karena hatinya lebih besar dari luka. Dan karena keajaiban sejati bukan datang dari kekuatan, tapi dari pilihan untuk tetap baik ketika dunia menyuruhmu jadi jahat. Rino menahan napas. Kata-kata itu menempel di benaknya. Tak lama, Laras menunduk, memeluk tubuh Rian untuk terakhir kalinya, lalu berdiri. Ia melangkah mundur, menatap tubuh itu satu kali lagi, dan perlahan tubuhnya bersinar. Cahaya putih membungkus tubuhnya, kemudian berubah menjadi siluet seekor harimau putih besar. Dengan satu gerakan elegan, harimau itu melompat ke arah semak belukar, masuk ke dalam kegelapan hutan, dan menghilang tanpa jejak. Rino menatap punggung harimau itu sampai benar-benar lenyap. Lalu ia berlutut, menyentuh tanah di bawah tubuh Rian, dan menangis dalam diam. Hari itu, desa berkabung. Kabar kematian Rian menyebar cepat. Banyak warga yang datang ke hutan, dipandu oleh Rino. Mereka membawa bunga, makanan, dan doa. Bukan karena aturan. Bukan karena kebiasaan.
tapi karena rasa bersalah yang belum lunas. Dan rasa terima kasih yang tak bisa mereka balas. Jenazah Rian dibawa ke tengah desa. Digotong oleh warga yang dulu pernah membakarnya. Diarak oleh anak-anak yang pernah mengejeknya. Diiringi tangis ibu-ibu yang dulu menutup pintu saat ia lapar. Semua wajah menunduk. Semua tangan bergetar. Tak ada satupun yang bersuara. Kuburannya dibangun di bukit kecil di tepi desa. Dari sana, bisa terlihat aliran sungai, sawah, dan batas hutan. Pada batu nisan dari kayu sederhana, warga menulis sebuah kalimat. Disinilah bersemayam seorang manusia yang tak pernah menyerah pada luka. Ia berjalan bersama tanah, namun jiwanya hidup dalam angin. Selama beberapa minggu, warga datang bergantian untuk menabur bunga dan membersihkan makam itu. Bukan karena diminta, tapi karena mereka tahu ini satu-satunya cara mereka bisa mengatakan maaf. Parman datang diam-diam. Tubuhnya masih lemah. Ia bersujud lama di hadapan makam itu. Menangis dalam bisu. Membawa satu ikat daun hasil kebun Rian yang dulu pernah ia ejek. Ia tak berkata apa-apa. Hanya berdoa dalam hati. Memohon agar dirinya diberi kesempatan berubah. Anak-anak desa membuat tradisi baru. Setiap malam bulan purnama, mereka menyalakan api unggun kecil di dekat kuburan Rian. Mereka menyanyi, bercerita tentang legenda hutan, tentang pemuda miskin yang menolong wanita misterius, tentang cinta yang mengalahkan takdir. Dan di antara api yang menyala, mereka mengukir nama Rian di batang pohon. Agar tetap diingat. Agar tak hilang oleh waktu. Suatu malam, saat bulan membulat sempurna di langit, seorang pria tua berjalan pelan ke bukit itu. Ia membawa tongkat, tubuhnya bungkuk. Rambutnya putih semua. Namun sorot matanya masih tajam. Ia berhenti di depan makam Rian. Berlutut. Menghela napas panjang. Aku dulu salah menilai kamu, nak, gumamnya lirih. Aku pikir kamu cuma pengganggu, pengemis, beban. Ternyata, kamu cahaya yang paling terang. Air matanya jatuh. Tangan keriputnya menyentuh tanah. Kamu mengubah kami, tanpa satu pun ancaman. Hanya dengan kesabaran. Di belakangnya, dari balik pepohonan, sepasang mata biru menyala. Seekor harimau putih berdiri diam, menatap punggung pria tua itu. Ia tak mendekat. Tak menampakkan diri. Hanya mengawasi. Menjaga. Dan ketika angin berembus dari arah utara, suara lembut berbisik di udara. Aku masih di sini, bersama kalian selama kalian masih menjaga hati. Laras tidak pernah kembali dalam wujud manusia. Tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Tapi kadang, di malam sunyi, anak-anak desa mendengar suara langkah di tepi hutan. Suara napas lembut. Suara auman halus. Dan mereka tahu penjaga itu masih ada. Dan suatu malam, Rino, yang kini sudah beranjak remaja, duduk di depan makam Rian. Ia membuka buku catatan kecil, menulis sesuatu. Aku ingin menjadi seperti Mas Rian. Bukan karena ia punya kekuatan. Tapi karena ia punya hati. Dan aku ingin suatu hari, ketika aku hilang dari dunia ini, seseorang juga menuliskan tentangku, bahwa aku hidup dengan hati. Lalu ia menutup buku, menatap langit, dan tersenyum. Hujan turun pelan sore itu, membasahi dedaunan dan jalanan desa dengan suara rintik-rintik yang menenangkan. Kabut tipis menggantung di atas sawah, menciptakan siluet lembut antara tanah dan langit. Desa itu kini jauh berbeda dari dulu.
Tak ada lagi suara hinaan yang dilontarkan kepada orang miskin, tak ada lagi kaki yang menyepa pemulung, tak ada lagi mata sinis yang memandang mereka yang tak punya. Di sebuah rumah kecil dekat tepi hutan, Rino yang kini telah tumbuh menjadi pemuda tangguh duduk di teras, mengenakan jaket tua milik Rian yang kini diwarisinya. Di tangannya tergenggam buku lusuh berisi catatan, gambar, dan puisi yang ditulisnya sejak kecil, semua tentang Rian, tentang Laras, dan tentang kehidupan yang tidak selalu bisa dilihat dari kulit luarnya saja. Semenjak kepergian Rian, Rino seperti mendapatkan nyawa baru. Ia memilih hidup seperti panutannya. Bukan menjadi orang besar dengan uang, tapi menjadi manusia yang jujur dan tulus seperti Rian. Ia belajar bertani dari ladang yang dulu diurus Rian. Ia menjaga hutan seperti bagaimana Laras menjaga Rian dulu. Dan yang paling penting, ia menjaga cerita. Karena ia tahu, cerita adalah warisan paling kuat. Cerita bisa menjangkau generasi, menembus waktu, dan menanamkan nilai-nilai yang tidak akan lapuk oleh usia. Setiap malam minggu, Rino mengumpulkan anak-anak desa di balai bambu kecil di samping sungai. Mereka duduk melingkar, menyimak cerita-cerita yang diceritakan dengan penuh emosi. Cerita tentang seorang pemuda gembel yang disiksa tapi tetap memaafkan. Tentang wanita misterius yang menyamar menjadi manusia demi belajar mencintai. Tentang desa yang nyaris kehilangan nuraninya, lalu diselamatkan oleh seorang yang dulu mereka bakar hidup-hidup. Dan tak jarang, anak-anak itu menangis saat mendengar bagaimana Rian berdiri di depan amarah warga, dengan tubuh luka dan hati yang tetap ingin mencintai. "Apa Mas Rian pernah marah, Kak?" tanya salah satu bocah bernama Zaki, suatu malam. Rino tersenyum. "Pernah," jawabnya pelan. Tapi Mas Rian tidak pernah membalas dengan kebencian. Dia bilang, marah itu wajar. Tapi jangan sampai marah membuat kita lupa bahwa kita manusia. Anak-anak mengangguk. Sebagian menunduk. Sebagian termenung. Dan sebagian lagi menyeka air mata. Setelah sesi cerita selesai, Rino akan membawa mereka ke makam Rian. Mereka akan taburkan bunga, menyanyikan lagu pelan, dan berdoa bersama. Dan saat mereka pulang, mereka akan membawa cerita itu ke rumah masing-masing. Menceritakannya kepada orang tua mereka. Dan cerita itu pun berlanjut. Turun-temurun. Seperti sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Satu malam di musim kemarau, ketika langit bersih tanpa awan, bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Rino duduk sendiri di depan makam Rian, membawa sebuah surat yang sudah ia simpan bertahun-tahun. Itu surat terakhir dari Laras. Ditulis tangan, dikirim lewat angin. Tidak ada yang tahu bagaimana surat itu bisa muncul di depan rumah Rino. Hanya ada sebuah amplop coklat tua dengan ukiran daun di pinggirnya. Ia membuka surat itu perlahan, membacanya lagi untuk kesekian kalinya. Rian adalah jembatan antara duniamu dan dunia kalian. Dan jembatan tidak akan pernah sia-sia selama ada yang berani melintas. Jaga hutan ini, Rino. Bukan hanya karena ia rumahku, tapi karena ia rumah kalian juga. Dan jika suatu hari kamu mendengar auman di malam sunyi, jangan takut. Itu hanya aku, memastikan bahwa kamu baik-baik saja. Rino menahan napas. Sejak membaca surat itu, ia makin rajin menjaga hutan. Ia pasang papan larangan menebang pohon. Ia ajak anak-anak desa menanam bibit pohon. Dan ia mulai mengajar bahwa hutan bukan tempat kutukan, tapi tempat pelajaran. Dan hal itu perlahan mengubah desa. Orang-orang yang dulu takut pada hutan, kini mulai mencintainya. Mereka belajar bagaimana cara menjaga alam.
Mereka tak lagi membuang sampah sembarangan. Mereka mulai mengenal tumbuhan obat. Bahkan beberapa dari mereka memilih menjadi penjaga hutan secara sukarela. Dan di tengah semua perubahan itu, ada satu patung kayu sederhana yang didirikan warga tepat di ujung hutan. Patung itu menggambarkan sosok pemuda lusuh dengan senyum lembut, berdiri di samping seekor harimau putih yang duduk tenang. Di bawah patung itu, tertulis kalimat, "Ini bukan dongeng. Ini bukan legenda. Ini adalah kisah tentang hati. Dan kami semua adalah saksi." Satu malam yang jauh, puluhan tahun kemudian, saat rambut Rino mulai memutih dan anak-anaknya sudah tumbuh dewasa, ia kembali duduk di depan makam Rian. Sendirian. Bulan masih bersinar. Angin masih berembus. Dan suara burung malam masih terdengar. "Aku gak tahu apakah aku sudah cukup," gumam Rino sambil menatap nisan Rian. "Tapi aku sudah mencoba, Mas, semampuku, seperti yang pernah kamu ajarkan hidup dengan hati." Lalu, dari kejauhan samar, terdengar suara auman pelan panjang dan megah. Rino menoleh. Senyumnya muncul. "Aku tahu kamu masih di sini, dan aku tahu aku tidak sendiri." Malam itu, desa tertidur damai. Dan di balik semak belukar, seekor harimau putih berjalan pelan. Tidak mengaum. Tidak menampakkan diri. Hanya berjalan, mengelilingi desa, menjaga, seperti biasa. Karena cinta yang tulus, tak pernah benar-benar pergi.